Wulan, delegasi FKG UNAN pada Hong Kong International Dental Expo and Symposium 2019 lalu, dan saat ini masih menempuh pendidikan sebagai mahasiswa profesi di RSGMP FKG UNAN. IDIAS ini biasanya berlangsung setiap tahun pada akhir-akhir tahun, mulai dari bulan Agustus, September, ataupun Oktober. Nah, pada tahun 2019 lalu, kegiatan ini berlangsung pada bulan Agustus selama 3 hari yang berlangsung di kota yang namanya Wan Chai District. Atas dasar keinginan sendiri sih, keinginan pribadi, karena kalau saya pribadi dari awal masuk kuliah itu punya bucket list hal-hal yang mau dilakukan selama masih berstatus mahasiswa. Nah, salah satunya itu berpartisipasi di kegiatan kedokteran gigi internasional. Nah, dari awal masuk kuliah itu saya udah sering apply kegiatan-kegiatan seperti ini, namun selalu ada kendala, baik dari proposalnya yang tidak diterima, kendala biaya, kendala tim, perizinan kampus, dan lain sebagainya. Nah, setelah menghadapi kendala-kendala itu, alhamdulillah pada 2019 lah kesempatan itu datang menghampiri. Nah, jadi sesuai namanya Dental Expo and Symposium. Jadi Dental Expo itu adalah pameran teknologi kedokteran gigi dari lebih dari 100 suppliers kedokteran gigi yang ada di seluruh dunia. Jadi seluruh teknologi kedokteran gigi itu bisa kita lihat di sana. Alat dan bahan juga lengkap, mulai dari yang remeh-temeh kayak elektron, diagnostic set, sampai yang canggih kayak dental unit, terus loops gitu, dan lain sebagainya, semuanya ada. Kemudian untuk yang simposium ini adalah kegiatan ilmiah, dan itu yang saya ikuti. Jadi simposiumnya itu ada dua, kegiatan ilmiah itu ada dua, yaitu presentasi ilmiah dan juga poster presentasi. Presentasi ilmiah atau seminar ilmiah ini ada kurang lebih lihat contekan ya, ada 23 judul seminar yang terlaksana di 2 ruangan dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita bisa pilih topik mana yang lebih tertarik untuk kita ikuti. Jadi misalnya di ruangan A seminarnya tentang pediatric dentistry, seminar B seminarnya tentang implant dentistry. Jadi kita bisa pilih di mana kita mau ikut seminarnya gitu. Kemudian yang poster presentasi itu yang saya ikuti. Jadi kalau nggak salah ada 19 finalis dari seluruh negara yang ikut poster presentasi, yang abstraknya terpilih untuk presentasi pada kegiatan ini. Dan buat teman-teman yang belum tahu, poster presentasi itu kita bukan presentasi di atas panggung kayak seminar dan sebagainya. Jadi kita standby di samping poster kita, kemudian nanti juri yang nilai posternya itu akan keliling ke seluruh poster finalis. Nanti waktu sampai di depan poster kita punya waktu sekitar 3 menit untuk penjelasan singkat, baru dilanjut dengan tanya jawab sama jurinya. Jadi simple. Kalau ditanya gimana caranya ikut, sebenarnya semuanya bisa ikut asalkan mau cari info dan nggak pantang menyerah gitu sih. Nah, kalau saya pribadi kemarin itu direkomendasiin sama teman yang sebelumnya sudah mengikuti kegiatan yang sama untuk ikut kegiatan ini. Tapi sebenarnya kegiatan lain banyak, apalagi di zaman yang teknologi kayak gini semuanya bisa gampang dicari, tinggal diketik kayak dental international dental conference, nanti pasti banyak kegiatan yang muncul sampai bingung mau milih yang mana. Kalau misalnya untuk tahap pendaftarannya sih, yang pertama yang jelas harus sudah ada itu, kita harus sudah punya abstrak dari karya ilmiah yang udah kita punya, itu langkah pertamanya. Jadi nanti tinggal di submit abstrak tersebut, kita apply sesuai dengan petunjuk websitenya gimana, terus tinggal nunggu notifikasi apakah diterima atau enggak. Kalau misalnya diterima, alhamdulillah, kalau enggak ya coba lagi. Kalau misalnya diterima, biasanya di email penerimaannya itu mereka udah kasih data lengkap, misalnya tanggal berapa kegiatan yang berlangsung di mana, terus juga entrance fee-nya berapa, biasanya udah ada di sana. Kalau misalnya udah setuju dengan semuanya, misalnya dari tanggal, biaya pendaftarannya udah setuju, jadi kita tinggal proses berkas-berkas administrasinya gitu. Tinggal kalau misalnya butuh dana tambahan, berarti udah bisa mulai masukin proposal kemana gitu. Terus sembari menunggu kegiatannya berlangsung, kalau misalnya ini poster presentasi seperti yang saya ikuti, jadi bisa mulai dipersiapkan presentasinya. Nah, biasanya pada saat pendaftarannya itu kita bisa pilih kita mau presentasi secara oral atau secara poster. Kalau secara poster berarti kita harus persiapkan posternya, kalau secara oral berarti kita harus persiapkan presentasinya gitu. Motivasi untuk pergi,
Walaupun klise, sebenarnya motivasinya itu cuma menambah pengalaman sih. Terus juga untuk melihat segimana bedanya sih kedokteran giginya orang luar sama orang Indo gitu, segimana bedanya auranya gitu. Terus juga termotivasi dari teman-teman yang lain yang sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan internasional. Jadi sedikit banyak termotivasi karena itu. Motivasi lainnya sih untuk memanfaatkan skripsi ya, karena di kegiatan ini saya membawakan skripsi saya gitu. Jadi untuk memanfaatkan skripsi yang udah dibuat dengan darah dan keringat gitu. Masa skripsi udah susah-susah dibuat tapi dipendam gitu aja gitu. Jadi ayo dimanfaatkan skripsinya. Terus juga melalui kegiatan ini bikin kita sadar kalau misalnya kedokteran giginya Indo tuh masih jauh, masih harus lebih berkembang kalau misalnya mau menyamai teknologi kedokteran gigi di negara-negara lain gitu. Kalau kendala yang dihadapi, kendala sih lebih banyak ke persiapan sebelum keberangkatan, seperti kendala administratif kayak persuratan, perizinan dan lain sebagainya, sama kendala biaya atau dana. Jadi karena kita perginya masih berstatus mahasiswa, jadi tentunya masih berharap dananya itu dibantu atau dapat support dari berbagai pihak. Jadi karena mengharapkan bantuan seperti itu, jadi usahanya juga lebih banyak, effortnya lebih banyak dan lebih menguras tenaga. Tapi semuanya worth it kok. Terus juga kalau kendala selama kegiatan sih hampir nggak ada. Karena negara yang dituju itu bukan negara yang bahasa aslinya bahasa Inggris, jadi awalnya ditakutkan di kendala bahasa, tapi karena acara yang diikuti adalah kegiatan ilmiah, jadi mayoritas di sana fasih bahasa Inggris, jadi hampir nggak ada kendala sih. Hal berkesan selama kegiatan sih ada banyak, cuman ada satu yang paling berkesan. Jadi setelah mengikuti kegiatan itu ternyata saya baru sadar kalau misalnya cuman saya sendiri mahasiswa yang di sana. Itu pesertanya adalah dosen, dosen. Terus ada juga, maksudnya minimal mereka tuh udah jadi dokter gigi gitu, ada yang S2, S3 dan ada juga yang profesor. Jadi mendapati kenyataan bahwa sayalah satu-satunya yang masih berstatus mahasiswa di sana sedikit banyak bikin bangga sih. And trik untuk bisa ikut nggak ada yang spesial sih, sebenarnya cukup jadi mahasiswa yang kepo dan nggak mudah menyerah. Pesan dan harapan untuk teman-teman sih, semoga setiap tahun ada delegasi FKG UNEN yang dikirim ke acara ini karena acaranya worth it untuk diikuti. Terus juga untuk adik-adik yang masih di tahun awal pendidikan FKG, mari dimanfaatkan waktunya untuk mencari pengalaman sebanyak mungkin di bidang apapun. Terus juga untuk teman-teman yang sudah di profesi juga jangan menyerah kalau mau memulai sesuatu. Tidak ada kata menyerah ya untuk memulai sesuatu. Terus juga semangat terus untuk FKG UNAN, semoga semakin banyak peluang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan bertaraf internasional. Sekian Q&A kali ini, semoga ada faedahnya. Terus terima kasih kepada adik-adik BEM FKG UNAN yang memberikan kesempatan kakak untuk sharing kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan semangat, tetap stay at home ya.